Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abah. Siang, Mang. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dan berjumpa lagi. Siang. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Abah juga dan keluarga selalu diberikan kesehatan, Barakallah. nikmat iman, Islam dan ihsan. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah Abah, saya di sini mau sedikit berbincang-bincang sama Abah tentang pemerintah sekarang nih Bah, terutama presiden kita Bah. Oh iya. Tentang Pak Jokowi. Boleh ya Bah ya? Semoga Abah berkenan. Enggak apa-apa. Bebas. Pertanyaan yang pertama, betulkah Abah pendukung Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin Bah? Oh, betul, benar. Dan bukan hanya yang dukung. Pertama, proses pemilihan beliau, karena memang kita dilatar belakangi dari awal kita pendukungan kepada wakilnya sebenarnya Kiai Ma'ruf Amin. Meski kalau sudah jadikan semua ya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, tentunya baik tenaga pikiran dan juga materi dalam kita keluarkan tidak ada support dari sana, karena memang dukungan mutlak dari hati nurani. Dan di situ alhamdulillah kami bahagia ya, beliau jadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan kami juga berharap semoga beliau amanah saat itu dan betul-betul tegas untuk pro rakyat, dan insya Allah berkah untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kami waktu itu. Dan jadi diskriminasi terhadap agama dan lain sebagainya tidak ada, tapi semua jadi ayomi gitu, baik sosial, politik, dan ekonomi. Itu insya Allah kami mendukung itu secara tulus, tidak berpikir fulus saat itu ya. Meski orang mengatakan apa ya silakan aja, itu pandangan orang ya gitu. Jadi Abah tidak berpengaruh ya Bah, walaupun orang bilang katanya Jokowi PKI atau apa. Terus untuk Ma'ruf Amin itu apakah Abah mendukung sepenuhnya karena memang asli wong Cilegon gitu Bah? Ya, jadi kalau politik itu biasa biasa dalam politik itu ada isu-isu ya pro dan kontra ya. Kalau Abah mengedepankan nilai-nilai ya, nilai-nilai positif aja pada diri. Kadang-kadang kan mendukung itu dilihat dari pemberiannya ataupun apa gitu ya. Tapi kalau kita kan memang karena ya udah demen gitu ya, demen. Kebetulan Kiai Ma'ruf Amin adalah orang Banten gitu, dan kita mendukung itu, dan beliau kiai, dan juga ya kita harus sami'na wa ata'na di situ. Kita mendengar dan ini lagi-lagi catatannya adalah bila mana dipimpin oleh seorang kiai gitu, meski jadi wakil, semoga bisa memfasilitasi yang terbaik lah untuk kepentingan rakyat Cilegon dan juga rakyat seluruh Indonesia pada umumnya ya. Dan masalah isu PKI dan sebagainya itu mah dari dulu lah ya, dari dulu. Dan kita tidak juga harus menyalahkan mereka, dan kita juga tidak harus merasa lebih benar, yaitu biarkan aja karena mekanisme politik seperti itu gitu ya. Tanggapan baik dan buruk itu ya sah-sah aja, yang terpenting tujuan kitanya ini baik kita aja sebenarnya, biar ada perubahan Baiklah Abah, apakah Abah sekarang ini justru malah menyesal Bah telah memilih Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin? Jadi gini dalam pesta demokrasi atau politik itu ya gak ada kata menyesal, kecewa dan sebagainya, gak ada. Karena
bagaimanapun kita ini ya kembali ke awal ya, kita dukungan itu secara tulus dan nilai ta'ala aja, karena memang kita tidak berharap apapun dari beliau. Bahkan untuk perjuangan perjalanan juga ya kita nggak meminta apapun, sampai jadi pun kita tidak diberikan apapun, kita tidak kecewa dan sebagainya. Hanya saja memang ya itu tetap sebagai pendukung, itu kepingin yang kita dukung itu berhasil, bagaimana caranya memberikan merangkul hati rakyat dan lain sebagainya, dan juga respon positif terhadap kepentingan masyarakat. Hanya ya kita mau berbicara apa, ya kan? Kita hanya berdoa saja untuk kesehatan beliau dan semangat beliau terus untuk menjaga istilahnya kesinambungan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini kan 2 periode ya. Dan kita tentu yang sering di dalam benak kita, pikiran kita samalah dengan orang-orang yang ini mungkin, apalagi orang yang kecewa. Kalau kita kan mendukung ya meski jadi atau tidak, apalagi ini jadi ya tidak akan kecewa. Sering ada kalimat, kenapa sih presiden berpikirnya infrastruktur saja tapi SDM tidak, dan sebagainya. Itu yang sering terjadi, dan memang itu ada benarnya ya. Bahkan kenapa harus seperti ini, tapi itu kan beliau lah yang lebih tahu, dan yakin itu juga sudah ada koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, DPR RI, dan nggak bisa sekonyong-konyong ini diputuskan. Dan juga wakil rakyat kita juga punya peranan aktif untuk kepada presiden, dan semua itu ya waktu itu juga silakanlah, itu kan ranah beliau gitu. Hanya ketegasan untuk ini. Contoh bagaimana tindakan hukum, ya kan? Hukum ini kadang-kadang betul dari dulu itu tumpul kalau ke bawah, ya terlalu runcing ke bawah, gitu, tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu yang terjadi dari dulu itu. Jadi kalau rakyat kecil yang punya masalah, punya problem gitu, pencurian ataupun pelecehan dan sebagainya, semua baik Komnas HAM ataupun yang lainnya ya, tindakannya itu aneh gitu ya, sangat aneh. Itu kenapa presiden gak tegas gitu? Itu aja. Kepolisian misalkan, yang kalau kepolisian ada kasus malah dimudahkan koruptor, malah dilepas begitu saja, sedangkan yang kecil-kecil mencuri bertahun-tahun tidak ada sama sekali perhatian, bahkan sampai digebukin gitu. Sedangkan kalau mereka baru-baru digebukin gitu. Harus tegas sebenarnya dengan DPR RI-nya dan juga presidennya, bagaimana bikin keputusan hukum yang tegas biar ada efek jera. Jangan ini hanya untuk masyarakat kecil, tapi yang di petinggi-petinggi kalau salah, siapapun dia, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia kalau salah, hukum sesuai dengan apa yang dilakukan gitu ya, diperbuatnya. Jangan ini malah justru enaklah mereka gitu ya. Dan itu terus hal yang kedua nih, saya kaget nih, baru-baru ini kan muncul Menteri Agama ini kan harusnya berpikir jernih gitu ya. Sekarang di Cilegon diobok-obok dan lain sebagainya agar ada gereja dan sebagainya. Kenapa beliau ini seperti Menteri Agama ini, sementara di luar sana, ya kan, di luar sana, saya nggak mau mengatakan di mana karena nantinya akan berbahaya juga. Di luar sana ada orang Islam yang akan mendirikan masjid susah gitu, ya kan. Sedangkan di sini, karena di Cilegon ini kan ada perjanjiannya dulu gitu, dan ini mayoritas. Dan notabene-nya memang Cilegon itu kota santri ya, kota santri, dan itu harus disadari dan harus paham itu.
Dan terus selanjutnya juga mengenai bagaimana problem sosial kemasyarakatan sekarang ini kayaknya terlalu apa namanya mengerangkeng apa namanya itu kebebasan untuk bagaimana kita dakwah dan sebagainya. Nah, itu sebagian kalimat orang, dan akhirnya kita juga sebagai pendukung iya juga gitu tuh, tapi mau bicara seperti apa gitu loh, karena memang kejadian seperti ini dan seolah-olah kayak macam sekarang muncul lagi BBM, ya kan? Itu yang bikin kadang-kadang kita sebagai pendukung ini ya meres-meres kepala juga, nggak enak hati juga, karena dulu waktu zamannya sebelum Pak Jokowi masih Pak SBY, ini kan wakil rakyat yang ada di DPR ini kan teriak-teriak ya, yang mendukung Pak Jokowi ini teriak-teriak agar BBM jangan dinaikkan. Kalau BBM dinaikkan itu menyengsarakan rakyat. Lah sekarang kenapa? Setelah memegang jabatan presiden malah justru gitu kan, ini malah lebih naiknya lebih luar biasa itu juga meski kalau kita nggak ada ngaruh itu gitu, tapi jangan seperti itu gitu loh. Meski kita nggak berpengaruh, tapi berpengaruh berdampak kepada masyarakat yang apalagi katanya BLT. Dulu Pak Jokowi pernah mengatakan apa itu BLT, ngapain itu BLT, itu sama aja istilahnya membuat masyarakat itu apa namanya kayak ngemis gitu ya ini. Dan Bu Mega juga seperti itu berbicara. Saya juga dengar ini kok begini gitu loh, ya kan? Tapi nyatanya ya seperti itu, nyatanya seperti begini. Nah inilah yang membuat kita apa namanya kecenderungan ya sedih lah ya. Nggak ada sih kecewa, sedih aja. Kenapa sih nggak dibuat keputusan yang terbaik gitu, yang pro kerakyatan, yang benar-benar jangan hanya istilahnya berbicara hal kebenaran tapi kita juga menyesatkan. Jadi yulah gitu, tegas lah gitu. Dan banyak ya problem-problem yang memang terjadi saat ini. Kita juga selalu mengamati ya, karena kita juga mengamati itu bukan dalam arti kata kita pengamat gitu kan. Ya banyak lah persoalan-persoalan yang di negara kita ini masih istilahnya itu, contoh SDM aja itu enggak sesuai dengan tupoksinya karena kedekatan, karena titipan dan sebagainya. Itu kebanyakan seperti itu di pusat atau di daerah. Ini yang kita bingung gitu, titipan dan sebagainya. Maka kayak macam ketenaga kerjaan, ya kan? Ketenaga kerjaan sekarang ini gitu. Kayaknya prioritas untuk daerah mana gitu. Terus lagi banyak sekali sarjana dan sebagainya itu menganggur dan sebagainya. Itu polemik buat kita, karena yang menjabat juga ya ada titipan keluarganya dan sebagainya. Wallahu alam bisawab itu ya kan. Bahkan yang punya skill aslinya malah tersingkir gitu loh. Benar sekali itu. Ya itu, jadi susah. Makanya yang nggak bisa ngajar suruh ngajar, yang suruh bikin ini di kedinasan misalkan sosial nggak ngerti bermasyarakat, yang jadi istilahnya bagian apa namanya komunikasi untuk ini nggak bisa komunikasi gitu ya, jadi nggak sesuai lah gitu loh. Ini yang terjadi. Makanya kadang kita berpikir ya Allah, hanya kepada Allah aja. Ya Allah, semoga ini ada perbaikan gitu. Citra buruk yang sekarang terjadi ini bisa lebih baik gitu kan. Itu saja. Jadi sebenarnya harusnya gitu kan, akhir-akhir nih gitu. Akhir mau jabatan selesai ini bagaimana kita berupaya menjadi lebih baik, bukan malah memperburuk begini. Yang akhirnya kita sebagai pendukung ini istilahnya ya sedih gitu, bukan kecewa, sedih gitu. Ya dengan kata lain, meskipun memang Pak Jokowi tidak akan nyalon lagi gitu ya, tidak akan nyalon lagi dan sebagainya. Tapi kalaupun nanti itu pengusungnya itu ya belum tentu saya dukung juga gitu loh. Jadi kalau nanti misalkan ada pencalonan untuk ketiga kalinya, belum tentu Abah untuk mendukung lagi ya Abah ya? Oh tidak, kalau 3 periode ya nggak mungkin juga. Saya mungkin orang yang pertama juga yang akan istilahnya berbeda pilihan. Dan lagi-lagi saya ingatkan di sini untuk saudara-saudariku semuanya, termasuk saya pribadi, mengatakan bahwa
Saya dari dulu memang bukan nggak suka ya pemimpin perempuan. Kalau ada calon perempuan, saya tidak akan milih siapapun itu gitu ya. Maupun dia kayak bagaimana, mau bunyai, mau orang kayak gimana, enggak bakal. Karena apa, tetap laki-laki yang tentunya pemimpin adalah laki-laki gitu. Ya, Abah, ya, sesuai dengan ajaran Islam. Oh iya itu. Terus adakah Abah untuk pesannya dan kritik dan saran untuk negeri kita agar lebih baik, terutama untuk Ya. para pemimpinnya? Ya. Pesannya sebenarnya sangat ini aja. Pertama, saya mohon ini untuk Menteri Agama. Tolong Menteri Agama jangan terlalu istilahnya overacting lah ya. Jangan cari ketenaran, cari ini, cari obsesi yang ini nih. Ini harus ngerti lah. Di Cilegon ini jangan sekali-kali. Dan masyarakat Cilegon tidak ada yang setuju untuk dibuatnya gereja. Bahkan bukan hanya Cilegon, Banten juga sudah mengakui bahwa di Cilegon itu tidak bisa, karena itu adalah perjanjian mutlak dari orang tua kita dulu gitu ya. Dan kita bukan karena tidak toleransi atau intoleran, bukan. Semua siapapun agama apapun di sini kita terima, tapi untuk mendirikan itu tidak. Kenapa? Karena konsepnya bukan karena kita tidak suka dan ataupun apa, karena sudah ada dipersiapkan di Serang. Kecuali ya ratusan ribu sudah ada di sini itu bisa jadi. Karena ini sedikit sekali gitu di kota Cilegon ini minoritas ya. Dan yang kedua, untuk Kapolri tindak tegas siapapun orangnya, apalagi mau kepolisian, copot dan istilahnya udah benar-benar dipecatnya itu sungguh-sungguh, jangan ini terbuka betul-betul. Dan siapa yang ini jangan kita takut kepada siapapun, karena awas, hati-hati nih Pak Kapolri dan juga kejaksaan, hati-hati ada istilahnya keputusan ataupun hakim yang paling dahsyat nanti di akhirat. Itu yang perlu diwaspadai. Bahkan di dunianya pun kalau kita salah saja ya, orang sudah jelas itu pembunuh, maka itu juga harus ditindak tegas, jangan digampang-gampangin. Nah, terus lagi kepada Bapak Presiden, tolong Pak Presiden ya, kami ini pendukung Bapak dan juga Pak Kiai Ma'ruf Amin, tolong jangan hanya terkesan istilahnya kita baik, tapi banyak sekali yang memang harus diperbaiki. Kita harus terima itu dan jangan mudah percaya kepada orang-orang pembisik yang kira-kira nantinya justru akan menjerumuskan Bapak dan juga dewan-dewan yang terhormat ini. Tolong jangan hanya istilahnya berbicara berkoar-koar konsepuen mana yang ini. Coba turunnya yang benar-benar, jangan hanya turun melalui informasi sosial dan lain sebagainya, media sosial dan sebagainya, tapi harus benar-benar orang kita juga tahu. Dari sini juga Pak Dewan yang terhormat, sering kalau ada rapat paripurna dan lain sebagainya pada tidur dan ngantuk, alasan kelelahan dan sebagainya, alasan ini itu tidak ada. Ingat, yang menggaji saudara-saudara semuanya dari tingkatan Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, Presiden dan juga menteri-menteri, yang menggaji adalah rakyat. Ingat itu, jangan sepelekan rakyat. Hati rakyat tersakiti, maka siap-siaplah kita nanti di kemudian hari. Kita yakin itu ada pengadilan dari akhirat yang maha adil. Itu yang perlu diingat. Kita semua bakal mati, nggak bakal hidup terus. Jangan hanya memperkaya diri, jangan hanya istilahnya berbicara kebenaran, tapi membuat keonaran. Jangan sekali-kali orang yang tidak salah menjadi dipersalahkan, orang yang berbuat benar malah dipersalahkan. Itu hati-hati. Dan saya mengingatkan untuk semuanya pejabat-pejabat yang ada di pusat, jangan pernah mempermainkan hati rakyat. Jangan pernah melukai hati rakyat. Saya mendukung bapak-bapak semua ini, tapi kalau bapak salah, tetap saya atau kami semua tidak terima itu kesalahan itu. Tapi saya doakan bapak semua mendapat hidayah agar perlu memperhatikan masyarakat. Jangan kira bapak enak dengan enaknya BBM naik, enggak terlalu memberatkan. Kata siapa itu? Kata bapak, karena bapak digaji besar. Sedangkan kita tetap
beras mahal, semuanya semakin mahal. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Sampai biaya nikah pun bisa mahal. Coba, semua serba mahal. Itu yang harus dipikirkan. Jangan cuma setuju saja. Saya ingatkan juga untuk yang nanti mau nyalon presiden. Ingat saudara-saudariku yang mau nyalon presiden. Sekarang rakyat sudah cerdas. Ente sekarang berbuat macam-macam kepada rakyat, maka ente nggak bakal terpilih. Nggak bakal. Bahkan terpilih pun engkau akan sedih. Ya, itu saja kira-kira. Ingat, amanah itu bisa petaka buat saudara-saudara sekalian. Dan kalau tidak memegangnya dengan baik-baik, maka celaka dunia akhirat. Bila benar-benar untuk perbaikan, maka insya Allah akan diangkat derajatnya. Meski kita sudah selesai, tetap akan diagung-agungkan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, mulailah saat ini perbaiki negara kita ini, baik hukumnya, ekonominya, terus kesejahteraannya. Jangan disepelekan. Itu saja. Terima kasih saudara-saudariku. Semoga manfaat, dan Bapak Presiden semoga selalu sehat. Amin. Ya, wakil rakyat juga semoga sehat. Sehat semuanya lah, pikirannya, hatinya, bukan badannya aja, Sehat tapi lahir pikirannya, batin. sehat lahir batin, agar peduli terhadap rakyat kecil. Ya, oke. Jangan terus-terusan seperti saya seperti ini, ya kan? Pakai kaos, akhirnya kurus juga kelihatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Semoga kedepannya negara kita memiliki pemerintah yang lebih baik, Amin, amin. pemerintah yang lebih amanah, Amin. dan bisa membawa Indonesia maju lebih Amin. baik lagi. Berkah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.